Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mutmainah, mahasiswa Pasca Sarjana Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Halu Oleo tahun 2022. Kelas C, Stanbook G2U 122047. Pada kesempatan kali ini saya akan membawakan materi tentang tugas mata kuliah kepemimpinan dan berpikir sistem. Tema yang saya ambil yaitu tentang kasus HIV/AIDS. Sebelum saya membahas masalah penanggulangan dan pencegahan HIV/AIDS, saya akan menjelaskan dulu apa itu pengertian dari berpikir sistem. Berpikir sistem merupakan pendekatan untuk penyelesaian masalah yang memandang masalah sebagai bagian dari sistem yang luas dan dinamis. Berpikir sistem dalam sistem kesehatan, otomatis kita akan tidak jauh dari yang namanya WHO atau World Health Organization. WHO suatu sistem kesehatan terdiri dari semua organisasi, orang, dan tindakan yang niat utamanya untuk mempromosikan, memperbaiki, atau memelihara kesehatan. Tujuannya adalah meningkatkan kesehatan dan pemerataan kesehatan dengan cara-cara yang responsif, adil secara finansial, dan memanfaatkan sumber daya yang tersedia dengan sebaik-baiknya atau efisien. Sistem kesehatan dalam WHO ini memiliki 6 blok yang biasa dikatakan blok-blok bangunan sistem kesehatan. Blok-blok bangunan ini berfungsi sebagai perangkat yang nyaman untuk menjelajahi sistem kesehatan dan memahami efek dan intervensi terhadapnya. Blok-blok bangunan ini adalah yang pertama, penyediaan pelayanan, meliputi termaksud intervensi kesehatan individu dan non-individu atau komunitas yang efektif, aman, dan berkualitas yang diberikan kepada mereka yang membutuhkan, kapan dan di mana pelayanan itu dibutuhkan, termasuk infrastruktur dengan pemborosan sumber daya minimal. Yang kedua yaitu tenaga kesehatan, responsif, adil, efisien mengingat ketersediaan sumber daya dan ketersediaan dalam jumlah yang memadai. Yang ketiga yaitu informasi kesehatan, memastikan produksi, analisis, penyebaran, dan penggunaan informasi yang handal dan tepat waktu pada faktor-faktor penentu atau determinan kesehatan, kinerja sistem kesehatan, dan status kesehatan. Selanjutnya yaitu teknologi medis, termaksud produk medis, vaksin, dan teknologi lain dengan kualitas terjamin, keamanan, kemajuan, efikasi, dan efektivitas biaya, dan penggunaannya yang ilmiah dan hemat biaya. Selanjutnya pembiayaan kesehatan, mengumpulkan dana yang memadai untuk kesehatan dengan cara memastikan orang dapat menggunakan pelayanan yang diperlukan dan dilindungi dari malapetaka keuangan atau kemiskinan yang terkait dengan keharusan membayar bagi mereka. Selanjutnya, yang keenam yaitu kepemimpinan dan tata kelola, memastikan kerangka kerja kebijakan strategis yang dikombinasikan dengan pengawasan yang efektif, pembangunan koalisi, akuntabilitas, regulasi, insentif, dan perhatian terhadap desain sistem. Blok-blok bangunan sistem yang terdapat 6 blok ini merupakan kerangka sistem kesehatan WHO yang memiliki tujuan yaitu peningkatan status kesehatan, ketanggapan, proteksi terhadap risiko sosial dan keuangan, sama peningkatan efisiensi. Jaringan Kebijakan Kesehatan Indonesia
Kelompok AIDS merupakan kelompok yang baru terbentuk pada Forum Nasional Kebijakan Kesehatan keempat tahun 2017. Kita sudah sering mendengar tentang HIV/AIDS, penyakit yang menular lewat hubungan seksual, kontak dengan cairan tubuh, kontak darah, dan ASI ini menjadi ketakutan sendiri dalam masyarakat sehingga orang dengan HIV seringkali dijauhi dan direndahkan. Terdapat stigma tertentu di mana seseorang yang terdiagnosis HIV sama saja dengan divonis mati. Tetapi, apakah benar demikian? HIV bekerja dengan melemahkan sistem kekebalan tubuh. Virus ini bekerja perlahan dan sulit untuk mendeteksi gejala awalnya, dan hanya dapat diketahui dengan tes laboratorium pada tahap awalnya. Semula, gejala yang hanya berupa demam, keringat malam, sariawan, dan dapat dibilang seperti gejala flu, merupakan fase pertama dari infeksi HIV. Pada fase kedua, virus berkembang biak secara perlahan tanpa memberikan gejala sama sekali. Rata-rata infeksi HIV berkembang menjadi AIDS, Acquired Immunodeficiency Syndrome, yaitu fase ketiga di mana kekebalan tubuh sangatlah lemah sehingga kuman yang ada di sekitar kita dapat dengan mudah masuk ke tubuh tanpa perlawanan yang berarti. AIDS rata-rata terjadi setelah 10 tahun terinfeksi HIV. Lalu, apa yang bisa kita lakukan untuk mengatasinya? Obat antiretroviral sebagai pengobatan HIV tidak menyembuhkan penderita, namun mencegah pertumbuhan virus dalam tubuh. Dengan terkontrolnya jumlah virus, maka sistem kekebalan tubuh akan terlindungi dan menghindari perkembangan HIV menjadi AIDS. Sejak adanya obat ini, harapan hidup penderita HIV dapat menjadi sama dengan orang normal jika mereka terdiagnosis tepat waktu, serta mengikuti pengobatan dan kontrol yang teratur. Salah satu contoh pasien HIV yang terkenal adalah Magic Johnson, pemain basket asal Amerika Serikat. Dia mengaku terjangkit HIV pada tahun 1991. 27 tahun berlalu sampai sekarang, ia masih giat menjadi aktivis HIV dan apakah kalian tahu? Dia tidak mempunyai keluhan medis. Mengapa bisa? Dia mengkonsumsi obatnya secara teratur. Sebagai tambahan, pasangan yang positif HIV tidak langsung ditakdirkan untuk mempunyai anak dengan HIV juga. Hal ini dihasilkan dari pengobatan yang membuat jumlah virus cukup rendah untuk tidak menginfeksi janin. Pada proses kelahiran, ibu akan menjalani kelahiran secara bedah sesar sehingga menghindari kontak dengan darah ibu. Setelah itu, bayi yang baru lahir akan diberikan antiretroviral therapy untuk mencegah kemungkinan virus yang masuk saat kelahiran. Hasilnya, dalam situasi seperti ini, kesempatan bayi untuk tertular HIV dari orang tuanya diperkirakan kurang dari 1 dari 100. Memang kesetiaan berobat adalah kunci untuk menghindari perkembangan infeksi HIV menjadi AIDS. Tetapi, stigma sosial yang ada menghalangi keberanian penderita untuk datang berobat rutin. Mungkin hal ini dapat diubah dari masing-masing diri kita sendiri. Memberikan dukungan dapat merubah begitu banyak kehidupan para penderita HIV untuk berani berobat dan menjalani hidup yang lebih baik. Setelah mendengar ini, Demikianlah hasil dari materi yang saya bawakan tentang HIV AIDS. Semoga pembahasan ini bisa bermanfaat bagi yang mendengarkan dan bagi yang menonton. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata atau kekurangan. Wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.